semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Rahmaudina Dimulida dengan NIM terakhir 089. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori komunikasi semiotika. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda dan bagaimana tanda itu membentuk sebuah makna. Dalam pandangan ini, tanda tidak hanya merujuk pada simbol atau bahasa saja, tetapi segala sesuatu yang dapat mewakili sesuatu yang lain. Ciri khas teori semiotika adalah anggapannya bahwa makna tidak bersifat tetap, melainkan bergantung pada konteks, budaya, dan cara penafsirannya. Teori semiotika juga tidak hanya terbatas pada teks atau bahasa saja, melainkan dapat digunakan untuk menganalisis gambar, suara, gerak tubuh, dan bahkan kebiasaan atau ritual sosial. Sejarah teori semiotika. Teori semiotika berkembang pada awal abad ke-20 dengan dua tokoh pencetusnya, yaitu Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce. Ferdinand dianggap sebagai bapak semiotika modern. Ia memperkenalkan konsep tanda sebagai gabungan antara penanda dan petanda. Sementara Peirce mengembangkan teori tanda dengan membagi menjadi tiga, yaitu icons, indeks, dan simbol. Setelah itu, teori semiotika terus berkembang dan digunakan dalam berbagai bidang seperti linguistik, komunikasi, sastra, dan studi budaya untuk menganalisis makna dan tanda dalam konteks sosial dan budaya. Ciri dan definisi teori semiotika. Definisi teori semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda dan bagaimana tanda itu membentuk sebuah makna. Tanda bisa berupa apa saja seperti kata, simbol, atau gerakan-gerakan yang lain yang mewakili sesuatu yang lain. Makna dari tanda tidak tetap, melainkan bergantung pada konteks dan budaya. Ciri-cirinya yang pertama yaitu tanda bersifat representatif, yang artinya tanda selalu mewakili sesuatu, bukan hal itu sendiri. Contohnya pada kata matahari. Pada kata matahari mewakili benda langit, bukan hanya mataharinya saja. Yang kedua, makna tergantung konteks, yang artinya tanda bisa bermakna berbeda tergantung siapa yang melihatnya, di mana, dan kapan. Yang ketiga, bersifat sistematik, yang artinya tanda tidak bisa berdiri sendiri, tetapi saling berhubung dalam sistem seperti bahasa atau simbol-simbol sosial. Yang keempat, multi makna, yang artinya satu tanda bisa ditafsirkan berbeda oleh orang yang berbeda, sehingga terbuka untuk berbagai penafsiran. Penerapan teori semiotika. Teori semiotika banyak digunakan untuk menganalisis seperti media, iklan, film, dan budaya-budaya populer lainnya. Misalnya pada analisis iklan, warna merah bisa bermakna berani atau berbahaya. Dan juga pada emoji di media sosial. Emoji biasanya menyampaikan emosi atau maksud tertentu. Dengan teori semiotika, kita bisa lebih peka terhadap makna-makna tersembunyi dalam komunikasi sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.